IHSG belum kehabisan tenaga, karena secara mingguan performanya masih positif, meskipun tidak sesignifikan minggu-minggu sebelumnya. Beberapa sentimen pun cukup variatif, mulai dari saham-saham CPO yang menguat sangat signifikan. Yang kedua, musim pengumuman laporan keuangan yang cukup mencengangkan dan bikin geleng-geleng kepala, hingga harga minyak dunia yang menanjak lebih dari 4%. Yuk kita bahas lebih dalam. Pada pekan ini, saham-saham yang berhubungan dengan minyak sawit atau crude palm oil atau CPO mengalami kenaikan meskipun harga CPO-nya sendiri relatif mengalami pelemahan selama sepekan terakhir. Beberapa emiten CPO menunjukkan tajinya dengan kenaikan harga 29% untuk saham DSNG, 11% untuk saham TAPG, dan 4% untuk saham AALI. Bukan hanya harga sahamnya yang menguat, namun laba bersih dari ketiga emiten tersebut juga top banget dengan kenaikan puluhan persen pada semester 1 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Sebagai contoh, laba bersih dari saham DSNG naik 80% year on year, saham TAPG melonjak 70% year on year, dan saham AALI menanjak 40% year on year. Selain itu, saham-saham dari Bapak Prajogo Pangustu atau Pak PP juga nggak mau kalah nih. Dari saham Barito Pacific atau BRPT yang secara mingguan melesat sekitar 11%, diikuti dengan revenue perusahaan untuk semester 1 2025 yang naik 175%. Begitu pula dengan laba bersihnya yang meroket 1.400%-an. Tidak hanya itu, saham Chandra Asri Pasifik atau TPIA juga mengalami kenaikan sebesar 5% kurang lebih secara mingguan dengan laporan keuangan dari sisi pendapatan yang juga tumbuh sebesar 237% secara year on year pada semester 1 2025. Dan juga laba bersih yang berbalik dari rugi 49 juta USD menjadi untung 1,27 billion USD. Selanjutnya yang menarik yakni dari saham yang belum lama IPO yaitu Chandra Daya Investasi atau CDIA. Yang saham ini pada akhirnya menerapkan sistem full call auction atau FCA pada 25 Juli 2025. Sebagai informasi, FCA adalah metode perdagangan di mana order beli dan jual dikumpulkan dalam periode tertentu, lalu dieksekusi sekaligus pada harga keseimbangan. Mekanisme ini ditunjukkan untuk saham tidak liquid atau yang masuk dalam kategori papan pemantauan khusus atau PPK. Kemudian tepat pada Rabu 30 Juli 2025 untuk pertama kalinya, saham CDIA mengalami auto reject bawah atau ARB sebesar nyaris 10% dan dilanjutkan pada Kamis 31 Juli 2025 dengan penutupan turun 10%. Terakhir adalah emiten minyak yang juga mengalami kenaikan, khususnya ENRG atau Energi Mega Persada, yang secara mingguan terpantau menguat sekitar 9%-an di tengah harga minyak dunia, Brent maupun WTI oil yang mengalami kenaikan lebih dari 4% secara mingguan. Kenaikan harga minyak ini bersamaan dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memangkas masa gencatan senjata Rusia dengan Ukraina dari 50 hari menjadi 10-12 hari, disertai ancaman sanksi sekunder 100% terhadap negara-negara pengimpor minyak Rusia. Sementara untuk pekan depan, investor perlu mencermati rilis data dari BPS perihal pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 2 2025, yang sebelumnya hanya tumbuh 4,87% year on year pada kuartal 1 2025. Kita harapkan ekonomi Indonesia bisa mendekati angka 5% dari sisi pertumbuhan ekonominya, karena kalau tidak, maka akan berpotensi mengalami koreksi untuk pasar saham maupun yang lainnya. So, buat para trader maupun investor, tetap perhatikan sentimen global maupun domestik untuk dapat memanfaatkan peluang dan mengambil langkah terbaik bagi portofolio masing-masing. Sampai jumpa di episode weekly market wrap berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye!